Jadi, Tama melihat nyamuk darah di tangannya, dan segera memasukkan energi spiritualnya ke dalam darah nyamuk. Segera setelah itu, dia melihat nyamuk-nyamuk ini, seperti balon yang diledakkan, segera berkembang dari tubuh yang panjangnya kurang dari 1 cm, dan akhirnya tumbuh seukuran tawon. Itu membengkak puluhan kali dalam sekejap, membuat penampilan makhluk-makhluk ini sangat mengerikan dalam sekejap. Hanya saja karena terbungkus aura, nyamuk darah ini seperti spesimen, tidak bergerak saat ini. Tama melihat sekeliling di ruang tamu, dan kemudian menemukan botol porselen hias. Jadi dia segera memasukkan nyamuk darah besar ini ke dalam botol sementara. Tepat pada saat ini, Sinta datang dengan secangkir teh, tersenyum, dan berkata kepada Tama, "Tuan Renza, aku sudah menyiapkan secangkir teh hitam untukmu. Kamu bisa mencobanya." "Terima kasih." Tama tersenyum sedikit dan mengambil cangkir tehnya. Dia menyesap, dan berkata sambil tersenyum, "Teh ini tidak buruk. Ini harus menjadi teh hitam terbaik yang tersedia di pasar." Sinta mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas pujiannya Tuan Renza, syukurlah kalau Anda menyukainya." Pada waktu bersamaan, Sandi di halaman tiba-tiba merasa sedikit tidak enak. Nyamuk darah yang menyelesaikan kemunculan terakhir mereka setelah meminum darahnya terhubung dengan kesadarannya. Inilah sebabnya mengapa nyamuk darah itu dapat mematuhi instruksinya. Tapi sekarang, dia merasa bahwa hubungan antara dirinya dan nyamuk darah itu telah benar-benar hilang, dan dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan mereka. Meskipun nyamuk darah terlihat tidak mencolok, harganya sangat mahal. Asli ke Thailand dan dibudidayakan oleh dukun Thailand dengan minyak mayat manusia. Karena sulitnya budidaya dan hasil yang sangat rendah, harganya sangat tinggi. Sandi juga menghabiskan banyak uang untuk membeli batch dari Thailand. Dan intinya adalah ketika dukun Thailand menjual nyamuk darah jenis ini, mereka akan menggunakan metode khusus untuk menyaring nyamuk darah jantan. Jadi semua nyamuk yang dibeli Sandi semuanya nyamuk betina, dan nyamuk betina tidak menghisap darah. Itu tidak bisa berkembang biak, jadi baginya, setiap nyamuk darah sangat berharga. Dan Sandi baru saja melepaskan lebih dari 20 nyamuk darah dalam satu tarikan napas, yang sudah menyumbang setengah dari semua nyamuk darahnya. Sandi tidak berani melepaskan separuh nyamuk darah yang tersisa. Jadi dia berencana memasuki villa untuk melihat apa yang terjadi. Dia berpikir, jika Tama benar-benar memiliki kemampuan untuk menyingkirkan semua nyamuk darah, kemudian dia harus mengubah strateginya. Kalau tidak, begitu nyamuk darah ini dimusnahkan, dia akan menderita kerugian besar. Jadi, sebelum iring-iringan Guru dan Hedi datang, dia berjalan ke villa, mengetuk pintu, dan masuk tanpa menunggu orang-orang di dalam menjawab. Begitu memasuki villa, Sandi melihat Tama duduk di sofa sambil minum teh. Pada saat ini, tidak ada jejak nyamuk darah di seluruh ruang tamu. Yang lebih aneh lagi adalah bahkan bau darah nyamuk yang khas membuatnya merasa tidak enak. Tidak bisa mencium baunya sama sekali. Dia adalah yang paling sensitif terhadap bau semacam itu. Meski hanya sedikit, ia bisa langsung mendeteksinya. Namun, tidak ada jejak nyamuk di villa ini sama sekali, yang membuatnya sangat bingung. Pada saat ini, Tama bertanya dengan penuh minat, "Tuan Dior, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak mempersiapkan ritual di luar? Apakah kamu juga ingin minum teh denganku?" Sandi menekan keterkejutan dan ketidakpercayaan di dalam hatinya. Mengernyit dan menatap Tama, dan berkata dengan dingin, "Saya pikir Anda, yang akan mengalami bencana berdarah, benar-benar menyedihkan, dan aku benar-benar tidak ingin mati." Setelah berbicara, dia berkata dengan arogan, "Mengapa kamu tidak melakukan ini? Beri aku sesuatu dan minta maaf. Aku akan melepaskan apa yang baru saja terjadi, dan memberimu jimat ajaib untuk menghancurkan bencanamu." Tama tersenyum dan berkata dengan serius,
Tuan Dior, jangan sembunyikan. Kamu bilang, aku kurang lebih bisa menggunakan beberapa teknik Feng Shui. Saya melihat bahwa Anda gugup, Anda tidak memiliki tuan, bibir Anda ungu, dan yang paling penting adalah alis kirimu menyatu dan alis kananmu berserakan. Kamu mudah tersinggung dan marah. Orang-orang seperti kamu benar-benar bencana berdarah. Sandy mencibir, wah, kamu tidak takut untuk menjulurkan lidahmu ketika kamu berbicara besar. Tama berkata dengan gembira, saya tidak berbicara besar, Anda di sini sekarang. Aku baru saja menghitungnya untukmu di dalam hatiku, yang paling perlu kamu khawatirkan saat ini adalah ular, cacing, tikus, dan semut. Apa yang dia bicarakan? Ular, cacing, tikus, dan semut? Sandy mengerutkan kening, tiba-tiba merasa sedikit gugup. Yang paling ditakutinya adalah apa yang dikatakan Tama benar-benar berarti. Mungkinkah nyamuk darahku benar-benar mati di tangannya? Tapi, seharusnya tidak. Jika nyamuk darahku benar-benar mati di tangannya, setidaknya aku bisa merasakannya. Terlebih lagi, perut nyamuk darah penuh dengan air darah yang rusak dan sangat beracun. Jika seseorang terbunuh di sini, bau darah hanya akan lebih berat. Tapi tidak ada bau darah di sini, seolah-olah nyamuk tidak punya darah sama sekali. Sepertinya mereka belum pernah ke sini sebelumnya. Memikirkan hal ini, Sandy menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Meskipun pasti ada kesalahan pada tautan tertentu, seharusnya tidak ada hubungannya dengan yang bermarga Renza ini. Jadi dia mendengus dingin dan menatap Tama. Apa? Anda mengatakan bahwa saya memiliki bencana darah. Apakah kamu baru saja memberitahuku untuk berhati-hati terhadap ular, cacing, tikus, dan semut? Ya. Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jangan meremehkan hal-hal ini. Karakter yang kuat, aku khawatir akan membunuhmu. Sandy berkata dengan nada menghina, kamu benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan celah itu. Cuaca di Hong Kong panas dan lembab, banyak nyamuk, dan Anda tidak bisa mencegahnya. Anda mengatakan bahwa saya memiliki bencana berdarah. Mungkinkah itu ditangkap oleh nyamuk? Apakah itu dihitung sebagai gigitan? Dia kemudian menatap Sinta, yang ada di sampingnya, dan bertanya, Nona Fei, jujur saja, ada begitu banyak nyamuk di Hong Kong, dan jika nyamuk itu menghisap darah, ini bisa dianggap sebagai bencana berdarah. Jika demikian, berapa banyak orang di Hong Kong yang dapat melarikan diri? Sinta berkata, saya percaya bahwa apa yang dikatakan Tuan Renza jelas bukan yang dia maksudkan. Tama di samping berkata dengan serius, Nona Fei, maksud saya yang ini. Artinya, saya hanya menghitung untuknya, bencana berdarahnya akan disebabkan oleh nyamuk. Sandy mencibir, ada nyamuk di mana-mana di Hong Kong, bencana berdarah macam apa ini? Saat dia berkata, dia mengingat sesuatu, dan dengan sengaja bertanya kepada Sinta, Nona Fei, Anda seharusnya melihat banyak nyamuk di villa ini kan? Nyamuk? Sinta mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, aku tidak melihat nyamuk di sini. Sandy bahkan lebih bingung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, Sinta telah bersama Tama sepanjang waktu. Jika dia tidak melihat nyamuk, maka nyamuk darahku seharusnya tidak berada di tangan orang yang bermarga Renza ini. Tapi kemana mereka bisa pergi? Mengapa saya tidak dapat menemukan jejak apapun? Tepat ketika dia bingung, Tama tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, Tuan Dior, demi hubungan ayahmu denganku, jika Anda bisa berlutut dan bersujud 3 kali, kalau begitu aku bisa menunjukkan belas kasihan yang besar dan membantumu menerobos bencana ini. Cih, Sandy mengutuk dalam hati, bukankah itu yang baru saja kukatakan padanya? Beraninya orang ini menggunakan kata-kataku untuk mempermalukanku? Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.